Halo adik-adik pelajar dan teman-teman pecinta fisika, bertemu kembali di John Freddy Tondang Channel. Kali ini kita akan membahas topik tentang listrik statis. Baik teman-teman, jika berbicara listrik statis, maka untuk kata statis bisa saja kita definisikan secara sederhana. Statis itu berarti diam, atau bisa juga dikatakan tidak bergerak. Sedangkan untuk kata listrik, maka itu bisa saja kita definisikan adanya muatan. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa muatan yang berhubungan dengan listrik itu yang kita tonjolkan adalah elektron. Itu nanti muatan yang negatif, dan proton itu muatan yang positif. Baik, sekilas kita review dari listrik dinamis yang sangat membedakan antara konsep listrik dinamis dan statis. Kemarin pada listrik dinamis, maka pengertian dinamis itu berarti bergerak atau mengalir. Nah, yang mengalir itu adalah elektron, ya. Yang mengalir adalah elektron. Kemudian, akibat adanya aliran elektron, maka dihasilkan arus listrik. Baik, sekali lagi saya ulang teman-teman. Listrik dinamis itu adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Secara konsep yang mengalir adalah elektron. Sehingga ketika elektron mengalir akan muncul arus listrik. Nah, kapan elektron mengalir? Ketika katakan pada sebuah baterai ada kabel penghubung, ya. Ketika ada kabel penghubung, maka elektron bisa mengalir menuju kutub positif, lalu dari kutub positif akan mengalir arus. Konsep dasar listrik dinamis adalah terjadinya aliran elektron menuju proton. Nah, sedangkan untuk listrik statis, antara elektron dan proton tidak ada aliran karena mereka tidak ada kawat penghubung. Maka pada listrik statis kita akan membahas interaksi, ya. Pada listrik statis yang akan kita bahas adalah interaksi antar muatan. Dan sekali lagi bahwa muatannya tidak akan bergerak. Yang mempelajari interaksi muatan pertama sekali adalah Coulomb. Ia membuatkan suatu hukum sebagai berikut. Hukum Coulomb, ya. Coulomb mengatakan bahwa gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar dua muatan listrik berbanding lurus dengan muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan. Sekali lagi, Coulomb mengatakan bahwa gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar dua muatan listrik berbanding lurus dengan muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan. Nah, Coulomb mengilustrasikan keadaan interaksi antar muatan sebagai berikut. Ketika ada muatan, kita katakan muatan pertama positif,
muatan kedua juga positif, ketika mereka terpisah pada jarak R, maka interaksi dari muatan 1 dan muatan 2 adalah interaksi yang tolak-menolak. Artinya teman-teman bahwa bisa kita bayangkan muatan Q2 akan ditolak oleh muatan Q1, sebaliknya muatan Q1 akan ditolak muatan Q2. Jadi F di sini bisa kita sebut sebagai gaya tolak. Nah, untuk kasus yang sama, seandainya kedua muatan sama-sama negatif, ketika terpisah sejauh R juga akan tolak-menolak. Dan yang terakhir, jika kedua muatan berlainan atau berlawanan jenis, kita katakan salah satu positif dan satu negatif, maka interaksinya akan tarik-menarik. Dengan catatan bahwa elektron tidak bisa berpindah mengejar proton. Itulah yang membedakan konsep listrik statis dengan listrik dinamis. Pada listrik dinamis, elektronnya bisa berpindah karena kita sediakan kabel penghubung. Jadi interaksi mereka adalah aliran elektron. Sedangkan pada listrik statis, elektronnya tidak bisa berpindah. Jadi interaksinya hanya gaya tarik-menarik. Jika sejenis gaya tolak-menolak, jika berlainan jenis tarik-menarik. Baik, teman-teman, kembali yang dikatakan Newton bahwa besar gaya tolak atau gaya tarik sebanding dengan besar muatan dan berbanding kuadrat jarak. Atau bisa saya tuliskan gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak itu sebanding dengan besar kedua muatan lalu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Setelah diteliti lebih lanjut, maka untuk ruang hampa atau sering kita sebut sebagai ruang vakum, ada nilai konstanta yang memiliki hasil yang sama, yakni K sama dengan 1/4V kali epsilon 0, di mana nanti epsilon 0 untuk ruang hampa atau vakum memiliki nilai 8,854 kali 10⁻⁻12 Coulomb per Newton meter kuadrat. Jika ini kita hitung, maka nilai konstanta pada ruang hampa itu setara dengan 9 kali 10⁻⁹ Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Baik teman-teman, dengan demikian nilai interaksi atau gaya tarik-menarik, gaya tolak-menolak ketika dua muatan berada pada ruang vakum itu akan sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Inilah menurut perhitungan Coulomb, di mana nanti teman-teman bisa menuliskan bahwa F bisa saja kita sebut sebagai gaya tolak-menolak. Jika memang
kedua muatan nanti sejenis. Atau bisa saja itu merupakan gaya tarik-menarik untuk muatan yang berlainan jenis. Atau sering juga disebutkan sebagai gaya listrik atau gaya Coulomb dengan satuan tentunya Newton. Kemudian Q1 itu adalah nilai muatan. Yang pertama dalam Coulomb, Q2 itu nilai muatan. Yang kedua dalam Coulomb, sedangkan R adalah jarak antar muatan. Satuan meter. Baik teman-teman. Ternyata pada kondisi tertentu, maka jika muatan listrik yang berinteraksi, kita letakkan di dalam suatu bahan, akan memiliki nilai interaksi yang berbeda sesuai dengan bahan yang ada. Misalnya, jika interaksi antar muatan terjadi dalam medium tertentu yang memiliki permitivitas atau bisa kita katakan sifat kelistrikan tertentu. Misalnya kita simbolkan sebagai permitivitas bahan. Sedangkan jika di udara tadi adalah permitivitas 0, maka interaksi antar muatan menjadi. Baik, sekali lagi teman-teman. Tadi persamaan kita F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Dengan nilai K 9 kali 10 pangkat 9 ketika muatan berada di ruang hampa. Yang mana permitivitas di ruang hampa itu adalah E0. Jika muatan kita letakkan pada medium tertentu, maka akan ada perubahan nilai interaksinya. Bisa kita buatkan bahwa permitivitas bahan tertentu itu merupakan permitivitas relatif dikali permitivitas udara. Dengan demikian akan berlaku nanti bahwa F gaya interaksi di udara jika dibandingkan dengan gaya interaksi di dalam bahan itu sama dengan, jika di udara tadi itu adalah K di udara kalikan dengan Q1 Q2 per R kuadrat, sedangkan di dalam bahan bisa kita buatkan di dalam bahan Q1 Q2 per R kuadrat. Maka itu akan setara dengan di udara tadi nilai K kita adalah 1 per 4 V epsilon 0. Kemudian ini bisa saja kita coret. Lalu di dalam bahan 1 per 4 V epsilon bahan. F di udara, F di dalam bahan.
Maka jika ini kita teruskan, kita peroleh bahwa F di udara, F di dalam bahan itu menjadi, ini bahan, E bahan per E0. Maka F di udara bandingkan F dalam bahan tertentu, E di bahan adalah E relatif epsilon 0 per epsilon 0. Maka jika ini saling kita coret, bisa disimpulkan bahwa gaya interaksi di dalam bahan sama dengan 1 per epsilon relatif gaya interaksi di udara. Bisa ya teman-teman? Sekali lagi supaya lebih jelas bahwa FB itu bisa saja kita katakan gaya Coulomb ya, sebagai gaya Coulomb dalam bahan tertentu. Nanti akan jelas di soal-soal. Sedangkan ER itu adalah permitivitas relatif bahan. Dan FO sebenarnya itu tadi kita buatkan F. Itu adalah gaya Coulomb di ruang hampa atau di dalam vakum yang sebelumnya. Baik teman-teman, kira-kira begitu konsep dasar untuk listrik statis. Maka supaya lebih memahami, kita akan coba membahas soal-soal. Baik, yang pertama kita coba, saya ambil soal dari buku Erlangga, halaman 93, soal yang nomor 4. Dua bola X dan Y terpisah sejauh 9 meter. Muatan pada bola X adalah 3 mikrocoulomb dan muatan pada bola Y adalah 1 mikrocoulomb. Jika F adalah besar gaya X pada Y, nilainya adalah A, B, C, D, dan E. Baik teman-teman, di dalam soal tidak ada penjelasan tentang bahan yang digunakan, maka soal ini menyatakan muatan berinteraksi pada ruang vakum. Lalu jika kita lihat option, dia dalam K. Baik, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Q1 kita mikrocoulomb, Q2 juga mikrocoulomb. Sekedar mengingatkan kembali bahwa 1 mikrocoulomb itu setara dengan 1 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Baik, kita lakukan sama dengan K. Q1 kita katakan 3 mikrocoulomb, 3 kali 10 pangkat minus 6 kali Q2 kita 1 mikrocoulomb per R kuadrat. 9 kuadrat. Lalu kita sederhanakan K 3 kali 1, 3 kali 10 pangkat minus 12 per 9 kuadrat. Kalau ini kita coret tinggal 3. Dengan demikian F sama dengan 1 per 3 kali 9, 27 K kali 10 pangkat min 12 Newton. 1 per 27, opsi kita D. Bisa teman-teman?
Baik, soal yang berikut. Masih dari buku paket Erlangga yang nomor 5. Dua bola bermuatan kecil terpisah sejauh 0,05 meter dan saling tolak-menolak. Bisa kita pastikan mereka sejenis. Dengan gaya 18 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Ketika bola bermuatan terpisah sejauh 0,15 dalam medium yang sama, gaya tolak menolak menjadi titik-titik. Saya ulang. Dua bola bermuatan kecil terpisah sejauh 0,05 meter dan saling tolak menolak dengan gaya sekian. Ketika bola bermuatan terpisah. Baik teman-teman, maka dari sini bisa kita pahami bahwa yang dilakukan hanya mengubah jarak antar muatan. Jadi data kita, kalau saya tuliskan seperti ini. Untuk kejadian pertama, katakanlah R1 kita 0,05 meter atau 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Katakanlah bahwa Q1 adalah Q1, Q2 adalah Q2, sedangkan gaya tolak mereka senilai 18 kali 10 minus 4 Newton. Bisa ya? Nah, sekarang di kejadian kedua yang diubah hanya jarak. Berarti data kita menjadi R2 0,15 meter. Atau bisa kita buat 15 kali 10 pangkat minus 2 meter. Terus muatan tidak mengalami perubahan. Ya, pada kejadian kedua yang ditanya adalah F2. Jadi antar kasus pertama dan kedua yang diubah hanya jarak. Sedangkan nilai-nilai muatan tidak berubah. Baik, untuk soal seperti ini langsung saja kita bandingkan F1 per F2. F1 data kita pada kejadian pertama. Berarti K Q1 Q2 per R kuadrat. R1 tentunya. Di sini juga K Q1 untuk kasus kedua, Q2 untuk kasus kedua per jarak pada kasus kedua. Baik, kalau kita perhatikan ini bisa dicoret, nilainya ini juga masih sama. Berarti yang tinggal F1 kita 18 kali 10 pangkat minus 4 per F2 sama dengan. Ini kita balik teman-teman. 1 per R1 kuadrat per 1 per R2 kuadrat. Menjadi R2 kuadrat per R1 kuadrat. Kita lanjut. Yang kita dapatkan adalah 18 kali 10 pangkat minus 4 per F2 sama dengan R2 kita 15 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat per R1 kita 5 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Berarti 18 kali 10 pangkat minus 4 per F2. Kalau kita satukan itu 15 kali 10 pangkat minus 2 per 5 kali 10 pangkat minus 2 di kuadrat. Bisa ya? Ini kita coret. Lalu 15 dengan 5 tinggal 3. Berarti nanti itu 3 kuadrat. 9 kali silang 9F2 sama dengan 18 kali 10 pangkat minus 4. Maka F2 sama dengan
18 bagi 9, 2 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Maka kali ini option kita yang B.